Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Muzaki, NIM 130230032. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu berjudul Analisis Keandalan dan Efisiensi Ekonomi Sistem Tenaga Listrik, yang dimana ini salah satu persyaratan penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Ketenaga Listrikan, yang dimana mata kuliah ini dibimbing oleh Dr. Bengawan Alfarisi, STMT IPM. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membahas tentang pendahuluan. Energi listrik merupakan suatu kebutuhan vital dalam aktivitas suatu masyarakat dan pembangunan suatu ekonomi. Keandalan sistem tenaga listrik sangat diperlukan untuk menjamin pasokan dengan gangguan minimal dan kualitas pelayanan yang optimal. Keandalan sistem tenaga listrik didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk menyalurkan sebuah energi listrik secara kontinu dan stabil sesuai standar. Jaringan distribusi memiliki risiko tinggi karena berinteraksi langsung dengan lingkungan dan aktivitas masyarakat, sehingga pengawasan serta pemeliharaan proteksi sistem menjadi sangat penting. Indeks SAIFI dan SAIDI. 1. SAIFI, frekuensi rata-rata pemadaman per pelanggan per tahun. 2. SAIDI, durasi rata-rata pemadaman dalam jam per pelanggan per tahun. 3. Ambang batas SAIFI ideal. 4. Ambang batas SAIDI ideal. Dampak ekonomi gangguan. Gangguan pada suatu sistem tenaga listrik tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga menimbulkan suatu kerugian ekonomi signifikan bagi penyedia listrik, pelanggan industri, sebuah bisnis, serta perekonomian makro secara keseluruhan. Kerugian penyedia listrik ialah hilangnya penjualan energi dan biaya perbaikan jaringan yang tinggi. 2. Kerugian pelanggan industri dan bisnis, downtime produksi, kerusakan peralatan, dan efisiensi tenaga kerja. 3. Dampak makro, penurunan kualitas pelayanan publik dan terhambatnya suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Efisiensi sinergi dalam sistem tenaga. Efisiensi energi merupakan faktor krusial dalam suatu sistem tenaga listrik. Penurunan efisiensi disebabkan oleh rugi-rugi teknis seperti I/2R dan beban fasa yang tidak seimbang, sehingga diperlukan langkah optimalisasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja sistem. Penyebab utama rugi-rugi teknis I/2R dan beban fasa tidak seimbang menyebabkan pemborosan energi pada jaringan distribusi. 2. Langkah optimalisasi, rekonfigurasi jaringan, pemerataan, pembebanan fasa, dan pemasangan alat proteksi otomatis seperti enclosure. 3. Dampak positif, penghematan bahan bakar pembangkit dan penurunan biaya pokok penyediaan atau BPP energi listrik. Cost of Energy Not Served atau INS. INS adalah volume daya listrik yang gagal didistribusikan akibat gangguan, yang dimana rumusnya INS sama dengan sigma kali P kali T, dimana P adalah beban padam atau KW dan T adalah durasi padam atau jam. Nilai INS dikonversi ke kerugian moneter berdasarkan tarif jasa listrik atau TDL, sehingga menjadi alat evaluasi investasi modernisasi jaringan yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dari pemaparan materi saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.